50 meter lagi. Siapa yang akan bercokol di urutan keempat? Kita lihat saja Abahisi di terdepan di pole position ini. Iya, Bang. Ini posisi boy. Sepertinya ajal. Mantap. Nih posisi di boy. Ini Denny. Ini Denny. Jum posisi pertama. Ini ada Fikri. Jum memutar di boy. Cantik sekali, Bu. Ada mantap. Ini ada Hadi ketiga. Jum pertama, Fikri kedua, Hadi ketiga. Ya, ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Ini ada Unang. Itu Murjani. Belakang Murjani. Terbang Murjani. Murjani, hujan ya. Ronald. Ini ada Aldi dari tim Texas KBS. Ada 6 pembalap ini. 6 pembalap. Sepertinya Unang sama Paujan. Ini ada Murjani. Mutar di boy. Unang, Paujan.
dievakuasi. Tim penyelamat segera crash. dievakuasi. Mengalami crash sepertinya. Mengalami crash. Segera dievakuasi. Saudara Cali sepertinya. Oke, tim SAR kita sudah cukup sigap. 2 perahu melakukan evakuasi. Lihat saja sepertinya Jainuddin sepertinya cukup kencang saudara, dan saudara Irwan dari PT Raden Bos Erwin sepertinya. 2 pembalap dari PT Raden mendominasi sepertinya. Iya, cukup kencang saudara. Terdepan saudara dari Jainuddin sepertinya dari PT Raden, dan ada di urutan 2, 3 dan 4 masih terhalang pandangan. Inilah 3 tiket tersisa di penyisian kedua ini. Siapakah yang akan bisa merebut 3 tiket ini dari 6 pembalap? Ya, sudah melakukan maneuvering, sudah melakukan boy dari sisi barat. Sepertinya saudara dari Jainuddin memimpin barisan, diringi-ringi saudara siapa lagi di belakang? Ada saudara Fikri sepertinya. Iya, Fikri Alvino, sang Raja Muara dari Bras 441, sang Jawara Panlos Makassar 2023. Kita lihat saja. Aduh, wow, saudara Fikri sudah pertama. Kita lihat saja, ada saudara dari kita lihat saja 8 dan 6. Iya, cukup jauh sepertinya di urutan ke-6. Hanya 5 pembalap saja. Fikri Alvino sudah melakukan manuver di sisi boy arah timur, cukup kencang meninggalkan rekan yang lainnya. Kita lihat saja apakah saudara Udin dan Ismul mampu mengejar kekuatan dari saudara Fikri. Berjarak sekali saudara meninggalkan rekan yang lainnya. Wow, cukup jauh sepertinya. Fikri Alvino Bras 441 diiringi-ringi bersaudara dari Udin dari PT Raden dan di urutan ketiga sepertinya ada Ismul dari Haya Pembes Ambalut. Kita lihat saja ya, masih belum ada pertukaran posisi sepertinya. Oh, sudah ada pertukaran posisi sepertinya. Di urutan kedua ada Ismul. Iya, seperti cukup kencang di urutan keempat. Diambil oleh 1 pembalap. Oh, 2 pembalap. 2 pembalapnya macet. 2 pembalap. Sudah mulai melemah, sudah kekuatan. Coba lagi. Oke, terus coba lagi. 2 pembalap kita berbarengan mengalami trouble engine-nya saudara. Iya. Mampukah Sonic bisa memanfaatkan momen-momen ini? Dia terus melakukan pergerakan walaupun tertinggal cukup jauh dari kompetitornya. Masihkah saudara Fikri memimpin barisan terdepan atau ada Ismul? Iya, masih Fikri Alvino Bras 441 memimpin barisan di urutan pertama. Cukup jauh meninggalkan rekan yang lainnya. Sepertinya mereka sudah menengok ke kiri dan ke kanan, mulai menurunkan tensi permainannya karena cukup jauh tertinggal sepertinya. Inilah Murjani dari PT Raden ada Fikri Alvino dari Bras 441, ada dari
Murjani berkat hikmah dan ada Unang dari Walid Berseri Gukar Idaman dan ada Zainuddin dari Pemdes Ambaluk. 5 pembalap cukup rapi di start awal mereka. Iya, sudah hampir mendekati di boy pertama. Ini adalah penyisian pertama merebutkan 4 tiket ke babak semifinal. 5 pembalap yang kita ambil 4 akan tersisih 1 yang akan melaju ke babak semifinal. 2 putaran. Baik, 5 pembalap masih sama-sama kuat, sama-sama bertarung di boy putaran sebelah barat. Ada saudara Unang dari Tanjung Rumah, Murjani Berkatima, Zainuddin Pendes, Ramadhani SC Fikri berhasil 41. 5 pembalap 1 harus tertinggal. Iya, terjadi sepertinya head to head antara Unang dan saudara Pras atau Murjani dan saudara Ramadhani. Wow, Ramadhani dan Murjani. Murjani dengan pertama, Ramadhani dengan kedua, ada yang ketiga, ada saudara Zainuddin urutan kelima sepertinya. Jauh sepertinya saudara Zainuddin urutan kelima. 1 putaran hampir 1 putaran penuh sudah mereka lewatkan 4 pembalap terbaik yang ada saat ini mengisi blok 1, 2, 3 dan 4. Sepertinya saudara Murjani sudah memutar, disusul saudara Ramadhani, Unang dan Fikri. Iya, Murjani sang golden boy berhadapan dengan sang Ramadhani, the baby alien dari Jantur. Ada saudara Fikri Alvino sang Raja Muara berhadapan dengan Unang the Doctor tuan rumah. Kita lihat saja mereka masih melihat perform engine mereka, masih mendelay melihat musuh dari belakang. Sepertinya Fikri merangsek ke urutan kedua. Satu putaran. Race kedua bersiap-siap. Ada saudara Irfan dari Suzuki Barso Mararita, kemudian Denis Tarunaja Sepatu Nusantara Sena, Fahri Walid Putih Maramutai Ajal, Hea Papo Sabir Mendas Balun dan Hadi Walid Berseri Gukar Idaman KYT Muawis. Oke, sudah memasuki di putaran akhir boy arah sisi barat. Sepertinya 4 pembalap yang akan maju ke babak semifinal ini. Kalau tidak ada halang rintang, bisa dipastikan 4 pembalap ini yang akan maju ke babak semifinal. Masih Murjani dan sepertinya perubahan posisi di urutan kedua. Ini ada saudara Fikri. Oh, saudara Fikri seperti di urutan pertama. Oh, masih saudara dari Murjani. Urutan ketiga, 2 ada saudara Fikri, 3 Ramadhani, 4 ada saudara Unang. Baik, masuk di putaran terakhir 4 pembalap terdepan. Stefano di urutan kedua. Urutan ketiga ada saudara Fauzan dari Walid Putih. Oh, terjadi persaingan lagi 4 dan 5 saudara saling overtake mereka di garis boy putaran maneuvering. Oke, melebar Nasir di sisi kiri, Ismail di sisi kanan, adu trek, geber, terus dilakukan drag. Sepertinya mereka melakukan drag race di sisa 250 meter lagi. Siapa yang akan bercokol di urutan keempat? Kita lihat saja, kembali menerbangkan Nasir, kembali. Wow, cukup dia terbangkan Nasir dan Ismail. Seperti yang Nasir satu lagi. Wow, Nasir dan Ismail. Saudara Nasir cukup jauh. Kayete Muawis. Iya, sepertinya 2 dan 3 terjadi trek yang cukup apik sepertinya.
sudah memisahkan jarak sepertinya. Cukup apik di urutan keempat, dia meloncat-loncatkan perahunya sepertinya. Cukup kencang juga sepertinya, cuma sudah kalah, sudah cukup jauh ketinggalan. Ramadhani ketinggalan, diambil alih kembali dari saudara Unang. Unang tidak tinggal diam, dia terus mengintip kekuatan dari Ramadhani, terus mengimbangi. Fauzan ada di urutan keempat, Denny urutan kelima, Hadi di urutan keenam. Mampukah saudara Denny dan Fauzan bisa merangsek masuk di urutan 2 dan 3? Sepertinya saudara dari Fikri cukup kokoh, tembok yang cukup kokoh belum bisa. Sementara ini diambil alih posisinya. Oke, satu putaran. Siapa yang loncat? Siapa? Siapa yang maju? Satu pembalap seperti Siapa? Ya. Siapa? Kita masih belum kita tahu. masih berbayang-bayang siapakah ini antara Unang dan Ramadhani. Kalau Fikri sudah dipastikan dia bercokol di depan. Kita lihat saja, tapi masih bisa hidup ya Bang, masih bisa. Iya, masih sepertinya saudara, kita lihat saja. Masih saudara Fikri Alvino, sang raja muara. Iya, sang raja. Masih saudara Fikri Alvino, saudara Unang dan saudara Ramadhani. Ya, masih. Ramadhani di sisi kanan, ada Fikri di sisi kiri. Cukup apik, 6 pembalap melepaskan roketnya sepertinya. Cukup kencang 6 pembalap ini. Masih mulus-mulus saja saudara. Hanya kekuatan dari perform engine, kepiawaian, fisik dan mental yang akan beradu di babak semifinal ini. Cukup apik sepertinya saudara. 6 pembalap sudah sampai di garis boy, melakukan maneuvering dari sisi barat sana. Sepertinya saudara Ramadhani cukup melebar, dimanfaatkan oleh saudara Fikri. Masih kembali lagi ditarik gasannya. Cukup kencang 6 pembalap, sama rata saudara, tidak ada saling meninggalkan. Apa yang saya bilang tadi, terlalu ketat, terlalu rapat sepertinya mereka. Inilah 6 pembalap di semifinal pertama ini. Siapakah yang bercokol paling depan? Siapakah yang mengisi grid terdepan di pole position ini? Iya, antara saudara siapa? Fikri sepertinya saudara. Ada Ramadhani di urutan kedua, ada saudara Unang di urutan ketiga, ada Fauzan di urutan keempat, ada Denny di urutan kelima, ada saudara dari Hadi di urutan keenam. Akankah terjadi perubahan posisi di 6 pembalap ini? Kita lihat saja, Denny sudah mulai merangsek masuk di urutan keempat. Sepertinya dia mengambil jalur sebelah kiri. Masuk di putaran terakhir, 3 putaran terakhir. Wow, 3 pembalap kembali track di urutan 1, 2, dan 3 di areal manuver sisi barat sepertinya. Ya, inilah putaran terakhir sepertinya Bang. Ya, ini putaran terakhir, 3 pembalap terdepan masih memimpin. Ada saudara Fikri Alvino dari tim Generasi 441 berada di garis terdepan. Kemudian disusul saudara Unang dari tim Walet berseri Kukar Idaman KYT Muarawis. Kemudian ada saudara Ramadhani dari tim SCBT Raden Nirmala 99. Di posisi keempat ada saudara Fauzan 5D dan saudara Hadi. Masih ada Unang, ada Ramadhani. Masuk di putaran terakhir saudara Jum Stefano dari Kurang Balun. Kemudian saudara Fahri Walet Putih, Nasir Walet berseri Kukar Idaman KYT Muarawis, Heldi Beras 441, Murjani berkait Mahmura Mundai dan Ajal, Hea Papo Sabir Pemdes Balun segera masuk. Oke, kita lihat saja didominasi dengan perahu putih-putih. Ada 5 perahu putih, 1 perahu hijau. 6 pembalap sudah mulai mengeber perahunya. 6 pembalap di semifinal kedua, semifinal terakhir. Siapakah yang akan mendapatkan 3 tiket ke grand final? Ada saudara Jum, ada saudara Fahri, ada Nasir, ada Heldi, ada Murjani dan Azal.
Iya, sudah melakukan manuver sepertinya cukup apik di sisi boy, sisi barat. Oke, kita lihat saja sepertinya Jum Stefano. Ya, Jum Stefano dan antara Jum Stefano dan Murjani sepertinya 6 pembalap sepertinya sama-sama adu trek sepertinya. Iya, melakukan drag sepertinya 6 pembalap ini. Cukup kencang saudara. Kita lihat saja. Iya, tidak saling meninggalkan sepertinya. Masih cukup membuka peluang dari masing-masing pembalap. Murjani atau Jum sepertinya ini cukup liar. Oh, saudara Murjani sang golden boy. Ada Jum Stefano, ada Hedi, ada Ajal urutan keempat, ada saudara Nasir. Dari urutan kelima 6 ada saudara Nasir. Masih ada peluang, baru 1 putaran. Cukup kencang saudara, kecepatan yang sudah di atas rata-rata. Setiap tahunnya selalu meningkat speed dan perform dari engine masing-masing. Kita lihat saja sudah kembali sampai di arah Boy Timur. Apakah saudara Murjani bisa bertahan, bisa kokoh di urutan pertama? Dia akan diganggu di urutan kedua. 2 dan 3 sepertinya melakukan kiri dan kanan, mengambil posisi yang cukup apik sepertinya, cukup bagus. Iya, kita kembali disuguhkan 3 pembalap yang cukup kencang larinya saudara. Murjani segera, hati-hati Murjani akan didapati saudara dari Jum. Cukup kencang. Ada Murjani juga mau Heldi. Cukup kencang sepertinya Murjani, Jum dan Heldi ini. Kita lihat saja, mampukah Ajal mengejar kekuatan dari Heldi? Ada Pari. Sangat disayangkan Ajal. Sepertinya Ajal sepertinya mengalami trouble engine. Satu putaran. Iya, masih 3 pembalap sudah memisahkan dirinya cukup jauh. Kurang lebih 0,4 detik sepertinya selisih dari waktu yang di depan. Cukup kencang sepertinya Murjani. Terjadi head to head antara Murjani dan Jum Stefano. Iya, kita lihat kembali 3 pembalap kembali mengeber saudara. Oke, gas terus saudara Ajal, masih hidup kembali saudara Ajal, masih mencoba keberuntungan. Berharap yang terbaik di depan saudara Ajal, masih menghidupkan engine-nya, mencoba kembali menggeber perahunya. Di depan ada saudara sang bocah liar. Iya, Golden Boy, ada saudara Jum Stefano, ada saudara Heldi. 4 dan 5 kita belum tahu. Iya, masih saudara Heldi urutan ketiga. Saudara 3 pembalap ini. Kalau tidak ada hal yang perintah, mereka akan bertarung di gelaran penal sama Oke, di urutan keempat ada Farid Habib Nasir urutan kelima. Kita lihat saja, mampukah Nasir bisa mengejar ketertinggalannya. Oke, untuk para penonton, para pembalap yang berada di Morawis, malam ini kita akan dihibur kembali oleh artis-artis dari ibu kota Nusantara, yang mana panitia sudah menyiapkan ada 10 artis, 7 perempuan, 3 laki-laki, 1 host DJ. Jadi nanti malam kita akan berhibur di pelataran panitia. Untuk yang ingin melihat Reja di Kota Bangun, di skip saja dulu, karena sini ada 10 artis yang kita sediakan 2 putaran. Jadi malam ini kita akan berhibur untuk menghibur para pembalap yang berada di desa Morawis. Ya, sepertinya Ajal sudah tidak bisa melanjutkan. Ajal sepertinya sudah overlap. Daripada seperti mungkin dia dari 2 putaran, masih ada 1 putaran lagi. Masih ada 1 putaran lagi. Sekali lagi kami informasikan kepada para penonton, kemudian para pembalap, malam ini kami panitia akan memberikan hiburan gratis yang akan kita pusatkan di dermaga depan masjid. Jadi untuk para penonton yang ingin bertahan, silakan bertahan. Kemudian besok pagi kita akan mempertandingkan race di kelas paling tinggi, kelasnya MotoGP, di kelas 500 cc underboard piston 94.
Sebagai informasi sudah ada 40 perahu yang sudah mendaftar kepada kami panitia. Kemudian teman kita joki belakang ada 6 perahu yang sudah mendaftar. Jadi besok pagi itu jangan dilewatkan race yang sangat sengit, sangat seru. Kemudian di sore harinya kita akan kedatangan tamu dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Bupati Kutai Kartanegara, yang mana beliau sekaligus juga menutup acara lomba dan yang utama untuk warga Melintang. Besok sore Bapak Bupati akan meresmikan PLN di Desa Melintang. Oke, yang terakhir kembali lagi kita akan